Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama saya. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua, dan tentunya berolahraga. Dan jangan lupa jika keluar rumah silakan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Anak-anak sekalian, kita masuk pada materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Namun sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi kita di tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dengan materi renang gaya bebas. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai renang. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, itu yang pertama dengan menyaksikan simulasi dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pengertian renang. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan simulasi dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan teknik dasar renang gaya bebas dengan tertib dan teliti. Nah, renang termasuk cabang olahraga yang memberikan banyak manfaat. Renang dapat meningkatkan kebugaran dan rasa percaya diri. Pada gambar tersebut tampak beberapa anak sedang berlomba renang. Dengan rasa percaya diri tinggi, anak-anak berusaha menjadi yang tercepat. Kondisi ini juga didukung dengan tingkat kebugaran tubuh. Tubuh bugar merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan berolahraga renang misalnya secara disiplin. Nah, apa yang dimaksud dengan renang? Jadi anak sekalian, kita akan belajar mengenai renang. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan renang. Nah, baik. Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Nah, salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Tentunya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu adalah renang gaya bebas. Seperti yang ada pada slide tersebut, kita akan mempelajari renang gaya bebas. Ini diambil dari atas ya, jadi ini view-nya dari atas. Kita bisa melihat animasinya sedang melaksanakan yang namanya gerakan renang gaya bebas. Tentunya anak-anak sekalian, jadi kita akan mempelajari yang namanya meluncur pada renang gaya bebas. Nah, meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air, kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki atau tungkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu mampu meluncur. Tentunya kita bisa meluncur ya dari atas, bisa juga kita meluncur di tepi kolam. Nah, gerakan meluncur dapat dilakukan secara sendiri atau dengan bantuan alat. Nah, alat yang dapat digunakan ialah papan
pelampung seperti yang ada pada gambar. Jadi kita bisa juga meminta bantuan dari teman-teman kita untuk sama-sama belajar meluncur. Nah, anak-anak sekalian, jadi yang pertama kita akan mempelajari gaya bebas. Pertama itu meluncur tanpa alat bantu. Itu yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Kemudian yang kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, pandangan tertuju pada air kolam renang. Ketiga, tulakkan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Saat meluncur, kedua lengan badan dan kaki lurus sejajar permukaan air. Tentunya dalam melakukan meluncur tanpa alat bantu, itu yang harus diperhatikan adalah tolakan kaki ya. Jadi saat kita menolakkan, kita juga langsung meluncur ke dalam air. Tentunya lengan, badan, dan kaki itu lurus sejajar permukaan air, seperti yang ada pada gambar. Tentunya dalam meluncur tanpa alat bantu yang harus kita perhatikan adalah pernafasan. Lebih baiknya kita ambil pernafasan dulu dan langsung berenang. Seperti ini kita meluncur tanpa menggunakan alat bantu. Di situ sudah ada animasi. Itu cara melakukannya seperti itu. Setelah kita meluncur, nah kita bisa melakukan gaya bebas. Nah, seperti ini contoh dari renang gaya bebas setelah kita meluncur tanpa alat bantu. Nah, kemudian kita menggerakkan tangan dan kaki. Saya rasa meluncur tanpa alat bantu ini bisa kita lakukan saat sudah berada di kolam. Nah, anak-anak sekalian, nah, bagaimana meluncur dengan menggunakan papan seluncur? Nah, kita bisa mengamati gambar. Nah, tentunya kita menggunakan papan pelampung atau papan seluncur. Nah, kita kali ini itu mempelajari yang namanya meluncur dengan alat. Yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang, satu kaki ditekuk ke belakang dan berpijak pada dinding kolam. Sama yang tadi ya. Kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan sambil memegang papan seluncur, pandangan tertuju ke bawah. Kemudian yang ketiga, lakukan tolakan kaki pada dinding kolam hingga posisi badan meluncur. Saat meluncur, posisi badan dalam keadaan lurus sejajar permukaan air. Jadi hampir sama dengan tadi yang tanpa alat, sekarang dengan alat. Nah, bedanya kita memegang alat. Saya rasa dalam melakukannya itu sama ya dengan yang tadi. Cuma dalam perbedaannya ini kita menggunakan alat, yaitu papan pelampung atau papan seluncur. Seperti ini gambar dari meluncur dengan alat. Jadi setelah kita meluncur, nah kita kemudian menggerakkan kaki. Jadi yang tadi itu yang tanpa alat, nah kita menggunakan kedua tangan dan kaki. Kalau yang ini cukup kita memegang papan seluncur atau papan pelampung, kaki yang bergerak dari belakang ya, supaya menopang tubuh kita supaya meluncur ke depan. Nah, seperti ini meluncur dengan alat menggunakan papan pelampung. Seperti teman kita yang meluncur dengan alatnya ini, kita belajar renang ya anak-anak sekalian. Jadi khususnya kita akan belajar mengenai berenang untuk pemula. Nah, cara berenang untuk pemula. Jadi kita bisa, renang adalah olahraga dan waktu adaptasi yang lama. Sebab tubuh manusia telah terbiasa untuk beraktivitas di darat dan jarang bergerak di dalam air. Jadi anak sekalian, jadi kita harus memang menyesuaikan lingkungan kita. Jadi harus juga sering-sering berada di dalam air supaya kita bisa terlatih untuk belajar berenang. Tentunya juga kita belajar mengapung di dalam air. Jadi yang jarang
ke dalam air itu biasanya akan sangat sulit untuk belajar berenang. Namun kita akan mempelajari cara belajar berenang untuk pemula. Itu yang pertama, mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Jadi ada berbagai macam peralatan renang dengan kegunaannya masing-masing. Misalnya kacamata renang membuat pandangan tetap jernih dan melindungi mata. Tapi kalau kita biasanya itu melakukan renang itu biasanya tidak menggunakan kacamata. Biasanya memang dalam pertama-tama itu sangat perih, tetapi kita ketika sudah terbiasa di dalam air, mata kita sudah tidak perih lagi tanpa menggunakan kacamata saat berenang. Nah, kita juga bisa menggunakan papan pelampung untuk menopang tubuh kita dan ketika fokus melatih gerakan kaki. Nah, kita bisa memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah untuk belajar berenang. Kita juga bisa menggunakan ban mobil. Nah, kemudian yang kedua yaitu membiasakan diri berada di dalam air. Nah, sebelum belajar berenang, lakukan cara ini untuk membuat diri kita nyaman berada di air. Jadi kita bisa berjalan di tepi menuju bagian kolam renang yang lebih dalam. Hal ini bertujuan supaya kita terbiasa dengan daya apung air. Jadi setelah kita terbiasa, kita bisa kembali ke tepi kolam sambil memegang tepi kolam. Biarkan wajah kita selalu berada di air dan hembuskan nafas hingga terbentuk gelembung. Nah, kita bisa terus berlatih melakukan ini hingga kita berasa nyaman berada di dalam air. Saya rasa kita harusnya butuh penyesuaian ketika berada di dalam air. Kemudian yang ketiga yaitu belajar mengapung. Nah, kita sebenarnya dapat mengapung berkat daya apung air, tapi kita mungkin harus membiasakan diri terlebih dahulu. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa, biasanya itu sangat mudah untuk mengapung. Nah, caranya kita berpegang pada tepi kolam renang, kemudian kita tarik nafas dalam-dalam dan angkat kedua kaki hingga posisi tubuh Anda terlentang. Nah, ini merupakan cara paling dasar yang harus dikuasai kita saat belajar renang. Kita mungkin akan kesulitan pada awalnya, tetapi kita akan terus mencoba hingga bisa mengapung selama 15-30 detik. Kemudian kita coba mengapung tanpa berpegangan. Jadi dalam belajar mengapung itu kita harus juga atur pernapasan. Biasanya akan sangat mudah kita mengapung ketika kita menahan nafas. Kemudian yang keempat yaitu bergerak ke depan. Nah, setelah mengapung, kini saatnya belajar bergerak ke depan. Nah, sebagai awalan, kita bisa menggunakan alat bantu seperti papan pelampung atau papan seluncur. Nah, bisa kita juga menggunakan ban. Jadi kita bisa memegang papan di hadapan kita dengan tangan lurus, lalu dorong tubuh kita dengan memanfaatkan tepi kolam. Nah, cobalah kita menendang dengan kedua kaki secara bergantian. Putarlah kepala kita ke kanan dan ke kiri untuk mengambil nafas. Lakukan langkah ini hingga kita terbiasa, lalu kita mencoba menggunakan tanpa alat bantu. Nah, kemudian yang kelima itu mempelajari gaya renang dasar. Nah, untuk menguasai cara belajar renang, kita bisa mempelajari beberapa gaya renang dasar. Gaya renang yang disarankan untuk pemula adalah gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya bebas. Tentunya tadi kita telah belajar mengenai gaya bebas. Jadi sebenarnya gaya kupu-kupu dan gaya bebas bisa membuat kita maju dengan cepat, tapi kita akan cepat merasa lelah. Sebaliknya gaya dada dan gaya punggung relatif mudah karena kita tidak harus repot mengatur nafas, tapi keduanya tergolong lebih lambat. Sebenarnya banyak cara untuk belajar berenang, tapi kuncinya anak-anak sekalian yaitu pertama itu adalah belajar mengambang dan bergerak ke depan. Jadi jangan cemas ketika kita belum berhasil, sebab beberapa orang memang memerlukan waktu lebih lama hingga mampu berenang dengan baik.
Tentunya anak sekalian, jadi tadi cara belajar berenang untuk pemula. Yang pertama, mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, itu membiasakan diri berada di dalam air. Ketiga, belajar mengapung. Keempat, bergerak ke depan. Dan kelima, pelajari gaya renang dasar. Seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian mengerti. Baik anak sekalian, ada tugas untuk pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan renang dengan bantuan alat, baik itu menggunakan papan pelampung ya, atau papan seluncur maupun ban. Kemudian yang kedua, tuliskan cara belajar renang untuk pemula. Baik, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Syukuron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah mensukseskan kegiatan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik anak sekalian, jika belum mengerti silakan ulangi kembali videonya dan